Selamat pagi pemirsa, saya Irwan Saragih akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini di antaranya. Harimau mangsa sapi milik warga di Bahorok, Kabupaten Langkat. Menerobos lampu merah di Jalan Sutomo Medan, mobil terbalik. Tingkatkan imunitas tubuh di tengah pandemi dengan berolahraga. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Hewan buas harimau meneror warga di Dusun 3, Desa Laudamak dan Desa Samperaya, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat. Dua ternak sapi milik warga yang ada di perkebunan di mangsa harimau. Seekor harimau Sumatera terekam kamera trap yang dipasang tim gabungan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara dengan Lembaga Konservasi Yayasan Yahua dan Wildlife Conservation Society. Dalam video yang dipasang tanggal 25 Desember dan diambil 27 Desember, terlihat aktivitas seekor harimau Sumatera. Dalam video tampak harimau Sumatera mendatangi bangkai sapi yang dimangsanya pada 24 Desember lalu. Harimau yang belum diketahui usianya ini kemudian menarik bangkai sapi dan membawanya menjauh untuk disantap. Lokasi serangan itu masih berada dalam kawasan hutan yang menjadi wilayah jelajah harimau Sumatera, karena hanya berjarak 2 km dari Taman Nasional Gunung Leuser. Penampakan harimau Sumatera juga ada dalam kamera trap yang dipasang pada tanggal 19 Desember. Harimau Sumatera tampak sedang mendatangi bangkai sapi di blok hutan Sekelam, Kecamatan Bahorok, yang berjarak 6 km dari Desa Laudemak. Guna memantau aktivitas terkini harimau Sumatera, petugas Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara bersama aktivis lingkungan kembali memasang kamera trap di lokasi Desa Laudemak yang berada sekitar 150 meter dari perkampungan tersebut. Hingga Senin sore belum tampak aktivitas harimau Sumatera di zona penyangga Taman Nasional Gunung Leuser ini. Melalui pemasangan kamera trap di dua lokasi kejadian. Jadi pada saat kejadian yang kita terima ada sekitar 2 ekor lembu milik masyarakat yang dimangsa oleh harimau Sumatera, dan jarak antara korban lembu yang satu dengan yang lain itu lebih kurang sekitar 100 meter. Nah, dari tangkapan kamera trap yang dipasang oleh teman-teman Yahua itu mendapatkan memang ada 1 ekor harimau Sumatera yang sedang mencoba untuk kembali dan memakan kadaver. Kadaver ini bangkai sisa dari lembu. Nah, kemudian dari hasil kamera trap ini tertangkap 1 ekor. Daniel Pekuali melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, seorang pria muda warga Kelurahan Surbelawan Minggu dini hari ditemukan tewas bersimbah darah di Komplek Cendana PT Brixton, tepatnya di Kecamatan Dolok Batunanggar, Kabupaten Simalungun. Belum diketahui pasti penyebab tewasnya pria tersebut, namun kepolisian masih melakukan penyelidikan terhadap kasus ini. Pria bernama lengkap Yovanri Ardiansyah Purba, warga Jalan Sisingamangaraja, Komplek SD Negeri 2 Serbelawan, Kecamatan Dolok Batunanggar, Minggu dini hari tanggal 27 Desember 2020, ditemukan tewas bersimbah darah setelah memasuki komplek perumahan Cendana PT Brixton di Nagori Dolok Merangir, Kecamatan Dolok Batunanggar, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Jenazah pria 21 tahun tersebut langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Jasamen Saragih Pematang Siantar untuk diautopsi. Dokter forensik ruang instalasi jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Jasamen Saragih, Reinhard Hutahayan, ketika dikonfirmasi mengenai penyebab kematian Yovanri Purba mengatakan, pria tersebut meninggal akibat kekerasan benda tumpul pada daerah kepala dan bagian wajah. Lebih lanjut, Reinhard menyebutkan bahwa kekerasan benda tumpul juga ada pada bagian tubuh lainnya, seperti di bagian tangan,
perut, serta kakinya. Ya, jadi untuk korban atas nama Yovanri Ardiansyah Purba telah kita lakukan otopsi, baru saja selesai berdasarkan permintaan daripada Polsek Serbelawan. Ya. Untuk hasil otopsinya yang bisa kita ungkapkan adalah bahwa korban mengalami kekerasan tumpul pada beberapa anggota tubuhnya, Ya. dan tentunya secara lebih spesifik kita tidak bisa mengungkapkan, tapi secara umum bahwa penyebab kematiannya ada berhubungan dengan kekerasan yang dialami oleh korban tersebut. Demikian. Penganiayaan seperti itu ya. Unsur penganiayaan tentu kita serahkan kepada penyidik, tapi kita hanya mengungkapkan unsur daripada kekerasan yang diderita oleh korban. Dalam hal ini kekerasan tumpul yang dideritanya. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait kasus tersebut. Namun kepolisian masih terus melakukan penyelidikan dan pengembangan untuk mengetahui pasti penyebab kematian pria tersebut. Dosi Simarmata melaporkan untuk Evarina TV. Informasi selanjutnya, pemirsa, diduga lambannya pengerjaan peningkatan badan jalan sepanjang lebih dari 1 km di Sidomulyo Tanjung Mulia Labuhan Batu Selatan menyebabkan aktivitas warga lumpuh. Pendapatan ekonomi warga pun ikut menurun. Pasalnya, material peningkatan badan jalan tersebut masih berupa tanah sehingga menjadi lumpur saat curah hujan tinggi. Warga Tanjung Mulia, Kampung Rakyat Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara, merasa resah atas pengerjaan peningkatan badan jalan sepanjang lebih dari 1 km yang tak kunjung selesai, sehingga mengakibatkan aktivitas mereka terganggu. Proyek peningkatan badan jalan yang diketahui bersumber dari dana penanggulangan bencana dengan nilai lebih dari 3 miliar rupiah ini tidak kunjung selesai. Material yang hanya berupa tanah liat menjadi lumpur dan mengganggu warga beraktivitas mengangkut hasil pertanian. Sudah berapa lama Pak kondisi jalan kita ini Pak? Berarti Pak? 2 bulan. Hampir 2 bulan? Ya. 2 bulan. Ini proyek apa kira-kira Pak? Kita nggak tahu nih Pak, kita proyek apa. Kenapa papannya pun tak ada. Papan pembangunan, katanya bangunan dari pemerintah, tapi nggak tahu. Jadi Bapak sendiri Pak gimana Pak? Lumpuh nggak kira-kira dengan kondisi? Hancur kali Pak. Hah? Hancur kali dengan bangunan ini, jadi hancur, masyarakat pun tadi lumpuh, ekonomi lumpuh. Untuk belanja para ibu-ibu aja pun udah payah. Pekan saja pun yang jualan tempat pekan ibu-ibu belanja aja udah jauh. Ada sekitar 5 km dari sini. Ini berapa panjang ya Pak kira-kira Pak jalan ini sendiri Pak yang ini bagus ini? Informasinya kata 1.200 informasinya gitu. Kita nggak tahu tuh yang sebenarnya berapa. Tahu Pak proyek siapa tahu nih? Hah? Proyek siapa atau apa ini? Nggak tahu proyek apa namanya, nggak tahu Pak. Tapi dari orang itu Pak hanya melakukan penimbunan aja Pak, penimbunan tanah liat aja Pak, tidak ada pengerasan atau kemana nggak ada Pak? Katanya penimbunan untuk pengerasan. Nampaknya salah, ini nampak pengerasannya. Tanah liat lah yang dibawa kemari, bukan batu. Warga berharap kepada pihak perusahaan yang berada di sekitar agar ikut peduli dengan akses jalan yang merupakan jalan utama dan juga jalan penghubung menuju Labuhan Batu dan Rokan Hilir Riau. Ucok Sitorus melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, diduga terobos lampu merah, mobil berpenumpang 4 orang ditabrak mobil lain hingga terbalik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Kecelakaan yang nyaris menelan korban jiwa tersebut terjadi di persimpangan lampu merah Jalan Sutomo dan Jalan M. Yamin Medan pada Minggu siang kemarin. Kecelakaan tersebut terekam kamera pengintai milik warga dan viral di media sosial. Berawal saat mobil Kijang bernomor polisi BK 1615 AV melintas dari arah Jalan Sutomo menuju Jalan Krakatau Medan. Di persimpangan lampu merah, mobil yang diduga melaju kencang berusaha menerobos lampu merah. Naas,
Dari arah Jalan M. Yamin menuju Lapangan Merdeka, melintas mobil Fortuner bernomor polisi BK89Q. Sementara itu dari arah kanan, lampu hijau menyala dan seluruh kendaraan mulai berjalan. Namun sial, mobil Fortuner yang berada paling depan menabrak bagian belakang sebelah kanan mobil Kijang yang melintas hingga terbalik dalam posisi ban ke atas. Beruntung dalam peristiwa tersebut, 4 penumpang mobil yang terbalik hanya mengalami luka ringan. Mobil yang terbalik di tengah jalan pun dievakuasi warga. Jadi tiba-tiba di situ tabrakan. Mobilnya yang Kijang lama dari sana, Fortuner dari arah Suringadi, Lapangan Merdeka. Tabrakan jalan di sini, tabrakan pas di simpang ini. Terus itu tabrakan bukan langsung terbalik. Jalan sedikit lalu dia terbalik. Jadi orangnya di dalam 4 orang, 1 anaknya perempuan, 1 anaknya laki-laki. Tapi cuma luka sedikit aja, luka ringan gitu lah. Kasus kecelakaan ini kini ditangani unit Laka Polrestabes Medan. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, masyarakat Desa Kesatuan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara resah dengan kondisi jalan yang rusak. Warga berharap kepada Bupati terpilih agar melakukan pengaspalan jalan yang menghubungkan 2 desa di Kecamatan Perbaungan. Beginilah kondisi jalan di Desa Kesatuan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Terdapat banyak lubang di badan jalan sehingga sangat meresahkan warga serta pengguna jalan yang melintas di desa tersebut. Jalan tersebut merupakan akses menuju Desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, dan Desa Bengkel, Kecamatan Perbaungan, sehingga menunjang untuk meningkatkan perekonomian warga. Jika kondisi jalan tersebut dibiarkan akan menjadi lebih parah. Untuk itu warga sangat berharap kepada Bupati terpilih Dharma Wijaya dapat mendengarkan aspirasi masyarakat agar jalan tersebut bisa diaspal. Ya, kondisi jalan saat ini sekarang sangat-sangat memprihatinkan lah, apalagi ini musim hujan ya kan. Ini kan lintas perekonomian masyarakat ya kan. Ya kami berharap kepada Bupati terpilih sekarang ini, ya mudah-mudahan bisa lah untuk mengaspal jalan kami ini supaya bagus, khususnya di Desa Kesatuan ini. Ini desa jalan menuju desa mana aja Pak? Ini dari sini ini bisa terus ke Desa Naga Kisar, terus ke Panti, bisa juga terus keluar ke Perbaungan dehnya. Masyarakat udah berupaya untuk swadaya membangun, memperbaiki, tapi ya namanya kondisi cuaca juga dan kemampuan terbatas, kayak kondisinya kayak gini lah gitu. Saat musim hujan, kondisi jalan berlubang. Untuk mengantisipasi agar tidak semakin parah, warga melakukan penimbungan dengan swadaya masyarakat. Abdul Malik melaporkan untuk Evarina TV. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Perayaan Natal di tengah pandemi sangat berbeda daripada tahun sebelumnya. Untuk mengikuti ibadah Natal, maka warga diharuskan mematuhi protokol kesehatan. Jika tidak patuh, warga disuruh pulang. Perayaan ibadah Natal dilakukan warga Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara di Gedung Balai Kartini, Jalan Gunung Leuser. Perayaan Natal Ekumene ini dilakukan dengan melaksanakan protokol kesehatan. Saat jemaat memasuki gedung, diwajibkan memakai masker, mencuci tangan, pemeriksaan suhu tubuh, serta penyemprotan hand sanitizer. Perayaan Natal ini berlangsung aman, meski jauh dari kesan meriah seperti perayaan tahun sebelumnya. Perayaan Natal Ekumene pada saat ini, di saat pandemi COVID-19, ini menunjukkan bahwa Kota Tebing Tinggi adalah kota religius yang memang tidak ada perbedaan antara umat beragama. Dan harapan kita ke depan, Bapak Wali Kota Tebing Tinggi selalu seperti ini, selalu memperhatikan kegiatan-kegiatan keagamaan, sehingga kegiatan keagamaan itu menjadi salah satu mewujudkan Kota Tebing Tinggi dalam mewujudkan kebinekaan.
Kegiatan perayaan Natal tahun ini hanya diikuti oleh 100 jemaat. Untuk anak-anak dan orang tua lanjut usia, mengikuti ibadah Natal tahun ini dari rumah melalui virtual. Alex Darinjing melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Di masa pandemi COVID-19, banyak hal positif yang harus dilakukan untuk meningkatkan imunitas tubuh. Salah satunya dengan berolahraga goes dan bermain sepak bola bersama. Guna menjaga dan meningkatkan imunitas tubuh, harus selalu berolahraga dan mengkonsumsi makanan bergizi, seperti yang dilakukan oleh komunitas Goes Tambora Sehat. Selain goes bersama, sebagian warga juga berolahraga sepak bola yang dilakukan di lapangan hijau dengan tidak memandang usia tua ataupun muda. Tujuan kegiatan ini selain sebagai wadah bagi penggemar bersepeda dan juga menyalurkan hobi sepak bola, hal ini juga dilakukan agar kesehatan dan imun tubuh tetap terjaga sehingga tidak mudah terserang penyakit. Kegiatan rutin, Muspika, Kepala Desa, dan pemuda, tokoh masyarakat, semua ikut olahraga. Semua elemen masyarakat mengadakan goes bersama dan bersepak bola bersama. Sehingga ini yang pertama tujuan kita untuk memupuk tali silaturahim. Yang kedua tentu dengan adanya pandemi COVID ini kita menjaga kesehatan, protokol kesehatan dan melakukan olahraga. Sehingga imun tubuh akan menjadi kuat. Olahraga ini diikuti Muspika, Kepala Desa, tokoh masyarakat, dan OKP Kecamatan Tanjung Morawa. Abdul Malik melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu pemirsa, belasan disabilitas tuli mengikuti pelatihan seni stensil di Yogyakarta. Selain untuk meningkatkan kreativitas, pelatihan ini juga mendukung upaya pengembangan pendidikan penyandang disabilitas berbasis terapi seni. Belasan disabilitas tuli yang tergabung dalam komunitas Tuli Temanggung Bersenyum dengan antusias mengikuti pelatihan seni stensil yang diselenggarakan oleh Graphic Victims Yogyakarta. Selain untuk meningkatkan kreativitas, pelatihan ini juga bagian dari upaya pengembangan pendidikan berbasis terapi seni. Karena seni tersebut merupakan metode dengan fleksibilitas tinggi untuk membangkitkan kemampuan fitrah penyandang disabilitas. Seniman stensil Digi Sigit mengatakan seni stensil merupakan salah satu teknik dalam seni grafis yang mudah dipelajari, terutama bagi disabilitas tuli. Prosesnya dengan membuat cetakan gambar dari kertas dan kemudian dilubangi. Stensil art ini hanya sarana untuk kita menciptakan kebersamaan siang ini dengan membagi ilmu yang diberikan kepada kami. Kita memiliki kesempatan dan secara moral sudah sewajarnya kalau ini dibagikan. Dan harapannya kembali lagi teman-teman sahabat tuli bisa tetap semangat dan berkarya dalam bentuk apapun. Terima kasih sudah mengajak kami teman-teman tuli. Kami merasa senang, jadi mendapatkan ilmu yang baru dan pembelajaran yang baru buat kami. Teman-teman merasa senang sekali dan merasa bahagia melihat pelatihan ini. Melalui pelatihan seni stensil ini diharapkan muncul karya seni terbaik yang dihasilkan para penyandang disabilitas tuli Temanggung. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Firman Eko Handi, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini pagi. Saya Irwan Saragih mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.